saya sebagai content creator edukasi pemula merasa terancam dengan isi dari draft WordPress jurnalisme berkualitas. Bukan hanya itu, saya juga melihat akan ada dampak buruk bagi kualitas atau mungkin juga kredibilitas dari media konvensional, termasuk yang ada di platform digital juga, maupun kepada masyarakat sebagai audiens kalau draft WordPress ini sampai disahkan. Tapi jangan salah paham dulu, saya tetap meyakini bahwa tujuan dari dibuatnya WordPress ini itu baik. Itu untuk memerangi hoax, memerangi konten-konten yang sifatnya itu sampah atau bahkan membodohi masyarakat, memberantas konten-konten yang tidak bertanggung jawab dan berakibat negatif pada masyarakat. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan kritikan dan tanggapan atas draft WordPress ini berdasarkan apa yang saya pelajari, juga dari video-video respon yang saya tonton mengenai draft WordPress ini. Nah, sebelum itu saya pengen share juga, termasuk juga buat teman-teman, aku pengen share apa fungsi Dewan Pers yang aku kutip langsung dari website Dewan Pers. Nah, dari halaman tersebut, fungsi Dewan Pers ada beberapa. Yang pertama, melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Kedua, melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers. Ketiga, menetapkan dan mengawasi kode etik jurnalistik. 4. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atau kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. 5. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah. 6. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartaan. 7. Mendata perusahaan pers. Nah, kenapa aku sebutin dulu fungsi-fungsi Dewan Pers? Karena di pasal 7 ayat pertama huruf D dinyatakan bahwa perusahaan platform digital wajib memberitahukan perubahan algoritma atau sistem internal yang mempengaruhi distribusi konten, referral traffic, dan sistem paywalls pada kurun waktu 28 hari sebelum dilakukan perubahan algoritma. Nah, kenapa ini masalah? Memang saya tahu tujuannya baik, seperti yang dinyatakan di huruf E, tepat setelah poin yang saya bilang masalah ini, termasuk juga di bagian pertimbangan di huruf E. Tujuannya itu baik untuk menjaga kualitas. Nah, tapi masalahnya adalah kalau media konvensional udah tahu duluan algoritmanya, berarti secara otomatis mereka yang akan bisa mendominasi pemberitaan. Apa yang masyarakat lihat itu udah difilter semua, bukan difilter, maaf, tapi udah menang di atas duluan. Otomatis yang masyarakat lihat ya itu. Sedangkan kami ini, kami bahkan belajar terus, trial dan error, untuk kami bisa, supaya konten kami bisa sampai kepada audiens. Nah, kalau misalnya media konvensional tahu duluan, sedangkan kami ini tenggelam di bawah, nah bagaimana ceritanya bisa dibentuk atau berkembangnya komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah? Sedangkan konten-konten yang mendominasi itu konten-konten yang udah dipengaruhi mungkin oleh kepentingan-kepentingan. Kalau media massa itu punya kepentingan, atau ya apa kata media massa,
dan kami ini yang merespon terhadap kebijakan pemerintah yang di-share di media massa itu tenggelam. Gimana ceritanya terbangun komunikasi yang efektif antara pers, masyarakat, dan pemerintah? Wong pesan kami aja tenggelam kok. Lalu juga di pasal 2 dikatakan kalau tanggung jawab perusahaan platform digital dilaksanakan berdasarkan ini ada 7 asas. Bagaimana ceritanya itu bisa tercapai? Asas keseimbangan, kesetaraan, manfaat, dan transparansi. Sedangkan yang ada di hadapan publik itu kebanyakan dari media konvensional semua. Yang dari kami yang di lapangan, yang kami melihat langsung itu karena kami bukan di media massa, lalu informasi yang kami sampaikan tenggelam. Dari mana seimbang, setara, manfaat, dan transparansinya? Lalu yang jadi masalah adalah tentang huruf E, dimana dikatakan dalam pasal 7 ayat 1 huruf E dikatakan bahwa memastikan bahwa perubahan algoritma yang dilakukan perusahaan platform digital tetap mendukung hadirnya jurnalisme berkualitas dan bertanggung jawab sesuai kode etik jurnalistik dan undang-undang pers. Memang ini baik, saya akui ini baik, tapi itu juga menyangkut ke huruf B. Ini yang jadi masalah. Ini berkualitas menurut siapa? Di huruf B dinyatakan bahwa menghilangkan berita. Maksudnya perusahaan platform digital wajib menghilangkan berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pers. Nah, misalkan soal berbohong gitu, itu ada di kode etik jurnalistik. Nah, kalau berdasarkan rekomendasi Dewan Pers, itu memang baik. Dewan Pers berperan sebagai pengawas. Tapi gimana kalau misalnya Dewan Pers itu kemasukan oknum? Belum lagi kalau oknumnya duduk di posisi yang penting. Jangan-jangan apa yang di akar rumput, yang di lapangan dilihat masyarakat, just because itu nggak sesuai dengan apa yang dilihat oleh Dewan Pers. Misalnya menurut mereka tuh baik-baik semua, sedangkan yang di masyarakat itu bilang misalnya terjadi pencemaran lingkungan atau bencana, misalnya ada yang rumah tenggelam, dan menurut Dewan Pers itu nggak benar, jangan itu bisa ditenggelamkan, bahkan dihilangkan, tenggelam karena kalah algoritma atau dihilangkan oleh Dewan Pers, maaf, oleh platform digital berdasarkan Perpres ini kalau sampai disahkan. Nah, jadi saya pikir poin ini, khususnya yang huruf B, ini rentan untuk disalahgunakan. Nah, tapi saya tetap perlu menegaskan kalau tujuan dibuatnya Perpres ini tuh baik, itu untuk memerangi hoax. Tapi masalahnya Perpres ini juga bisa kena ke content creator yang non jurnalistik, karena di pasal 7 ayat 1 huruf F dinyatakan bahwa perusahaan platform digital wajib tidak mengindeks dan atau menampilkan konten jurnalistik yang merupakan hasil daur ulang dari konten media lain tanpa izin. Nah, kenapa saya bilang ini bermasalah? Karena konten creator edukasi itu juga bisa kena, karena kami ini bisa aja ngutip ke media konvensional, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, masa konten creator yang non pemberitaan juga ikut kena? Belum kalau buat konten-konten yang edukatif ataupun konten-konten yang non berita tapi mengutip sumber-sumber dari media-media baik dalam maupun luar negeri, media konvensional, misalkan website ya satu media massa besar, atau juga konten-konten
yang sifatnya mengkritik atau memberikan reaksi. Dan suatu berita itu kan pasti ada masa-masa tertentu dia hot dong. Setelah itu dia udah nggak hot lagi, udah nggak menarik buat dibahas. Nah kalau misalkan ya kita nggak usah bicara soal uang dulu deh, masalah waktu. Nah kalau misalkan harus izin dulu, katakanlah buat ngurus izin tuh gratis lah ya. Tapi kalau harus nunggu izin dulu, pertanyaannya berapa lama izinnya? Lalu setelah keluar izinnya, katakan, apakah hal itu masih menarik buat dibahas? Apalagi soal isu-isu kekinian yang harus dibahas untuk memberikan edukasi kepada publik. Apa nggak keburu basi? Atau sebutlah misalkan soal kesehatan. Media massa, meskipun saya akui jurnalisnya itu udah melalui proses-proses seleksi ya, tapi tetap punya kemungkinan untuk salah dong. Nah kalau misalkan suara kami yang di lapisan masyarakat ini tenggelam karena algoritma, lalu misalkan ada informasi yang salah dari media massa, ya belum lagi kalau misalnya kami harus minta izin dulu untuk mengutip sumber dari media massa, itu bisa-bisa keburu ada yang sakit duluan, keburu terjadi masalah di akar rumput, dan jadinya ya nggak usah jauh-jauh deh soal masalah kesehatan gitu atau isu-isu yang di akar rumput. Ya kita lihat aja di pemberitaan itu kan ada media yang pro pemerintah, ada yang oposisi. Nah meskipun kita nggak setuju dengan katakanlah dengan pihak oposisi, tapi dalam demokrasi kan kebebasan dalam berpendapat tetap harus dihargai dong. Nggak bisa karena dilihat wah nggak bener nih atau kita nggak setuju dengan dia lalu kita tenggelamkan atau kita hapus karena kita atas nama kebohongan. Yang penting nggak nyebar hoax, bisa dipertanggungjawabkan beritanya, itu dari perspektif oposisi atau pemerintah, perspektif ya sesuai yang menerbitkan berita itu. Nah, dan kalau misalkan tujuannya buat memberantas hoax, ya saran saya bukalah layanan pengaduan masyarakat yang bisa membuktikan oh ini informasi bohong, ini hoax. Jadi masyarakat itu bisa mengadu juga ke layanan itu. Jadi jangan semua konten kreator itu kena, karena itu bisa berbahaya juga. Dan termasuk juga masyarakatnya diedukasi juga dong, bagaimana caranya membedakan mana hoax, mana informasi yang benar, mana framing. Masyarakatnya juga perlu diedukasi. Jadi masyarakat bisa lebih berpikir kritis, bukannya malah semata-mata dibabat atau ya media pemerintahnya atau media massa itu di atas semua, lalu suara masyarakat di akar rumput itu tenggelam. Itu nggak baik juga, dan itu nggak seimbang bisa-bisa. Dan juga itu bisa membuat masyarakat itu nggak berpikir kritis, itu kan sangat disayangkan. Jangan kita pengen Indonesia itu di masyarakat yang maju kan. Nah sekarang dari sisi sebagai penonton, tujuannya memang baik untuk mencegah masyarakat itu kena hoax atau provokasi atau yang lain-lainnya yang berdampak buruk buat masyarakat. Tapi gimana kalau misalnya di Dewan Pers itu disetir oleh oknum tertentu yang punya kecenderungan tertentu? Masyarakat jadinya nggak punya cara pandang yang berimbang. Kalau nggak sesuai dengan seleranya di Dewan Pers, ya akibatnya masyarakat kita
bisa nggak terbiasa untuk berpikir secara sehat, nggak punya pandangan yang sehat. Kalau nggak sesuai pandangan saya, maka kamu pemberontak, kamu kamu memecah belah, kamu harus disingkirkan. Padahal itulah yang saya lawan melalui channel ini. Dan pastinya para content creator edukasi lainnya juga masih punya tujuan yang kurang lebih mirip, yaitu untuk melawan kebodohan, menginginkan audiensnya itu punya pikiran kritis, sehingga mengurangi jumlah kebodohan di masyarakat ini dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpikir kritis dengan adanya konten-konten edukasi yang dibuat oleh para content creator edukatif. Nah, buat teman-teman semua, draft perpres yang aku tanggapi ini, aku taruh linknya di kotak deskripsi. Ini teman-teman yang mau membaca atau mungkin juga mau mencari tahu lebih lanjut, silakan klik link yang ada di kotak deskripsi dan bisa di-save juga. Dan bagi Pak Presiden juga Dewan Pers, saya berharap suara kami para content creator bisa terdengar dan menjadikan pertimbangan bagi Bapak Ibu sekalian sebelum kemudian mengambil keputusan, sehingga kami para content creator nggak perlu jadi korban dan kualitas jurnalisme di Indonesia bisa terus meningkat. Terima kasih, dan buat teman-teman semua, dan juga bagi setiap yang menonton video ini, mari kita terus belajar supaya kita jangan makin mundur, tapi kita semakin maju ke depan. Tuhan berkati kita sekalian. Amin.